Selamat sore yang Lursa Manera. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Pada kesempatan hari ini tanggal 15 sudah menjadi kebiasaan rutin di tempat penitipan Abu Mawiara Mojopahit ini kita melakukan pelimpahan jasa untuk arwah-arwah yang fotonya maupun abunya dititipkan di rumah penitipan Abu Mawiara Mojopahit ini. Kita panjatkan doa-doa pelimpahan jasa apabila saat ini arwah-arwah yang abunya maupun foto titipan sini ada yang masih berada di alam penderitaan. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa yang akan kita berikan akan mampu melapangkan jalan arwah-arwah menuju alam yang berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberikan doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis di dalam kitab suci. Dibuka halaman 18. Halaman 18. Marilah kita baca bersama-sama suta tentang para makhluk peta yang berada di luar dinding. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan muni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pala besar yang telah kalian capai. Dilihatkan itu foto-fotonya dan abunya itu terutama ya. Marilah kita mengawali pelaksanaan doa pelimpahan jasa ini dengan dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya,
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar para arwah selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Marilah kita memuji keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Memuji keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditabo winyuhiti. Halaman 9. Memuji keluhuran Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sangham. Ojo patipano bhagavato sawaka sangham. Naya patipano bhagavato sawaka sangham. Sami cipatipano bhagavato sawaka sangham. Yadidang catari purisa yugani ata purisa bugala esa bhagavato sawaka sangham. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyotarang punya ketang lokasan. Marilah kita lanjutkan dengan beberapa sutta penjelasan Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang terkait dengan ketidakkekalan. Kita baca halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. 22 kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya,
maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya. Maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penembusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara. Dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah.
tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Marilah kita tidak lupa memanjatkan doa keselamatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari halangan, dari kesulitan, dari tanda-tanda buruk maupun mimpi-mimpi buruk yang tidak diinginkan. Dengan syair kebahagiaan untuk keluarga, dibuka halaman 32. Halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Tibalah saatnya kita memercikan air di beberapa guci yang berisi abu maupun di foto-foto almarhum dan almarhumah, para arwah yang abunya dititipkan maupun fotonya dititipkan di Mahawiara Mojopahit ini. Mohon yang luhur samanera untuk memercikan air. Kita baca Anicca Wata Sangkara sebanyak 3 kali, dibuka halaman 34. Anicca Wata Sangkara Setelah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa parita-parita suci untuk pelimpahan jasa leluhur-leluhur
yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat penitam Mahawiara Mojopahit ini. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, dalam sikap meditasi, kita pancarkan welas asih dan cinta kasih kita kepada arwah-arwah. Semoga mereka mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, sehingga mengkondisikan untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dan juga kita akan menerima wejangan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai karena kematian. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore hari ini tanggal 15 Imlek, kami selaku mewakili pengurus Mahawiara Mojopahit melakukan doa pelimpahan jasa di tempat penitipan abu jenazah di Mahawiara Mojopahit ini. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan dan kekuatan timbulan kebajikan yang dimiliki oleh para arwah almarhum maupun almarhumah yang telah tiada, dan juga dorongan berkat dan pelindungan dari Sang Yang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, apabila saat ini ada para arwah-arwah yang belum menempati alam yang berbahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa ini akan mendorong mereka untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan harapan-harapan mereka yang belum terwujud, belum terlaksana. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, dan bagi kami yang melakukan doa maupun meninjau tempat penitipan abu ini, merupakan sebuah pelajaran berharga bagi kehidupan, adalah kehidupan yang sangat berharga untuk memupuk kebajikan sebagai bekal untuk menghadapi kematian nanti. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Marilah untuk menggenapi pelaksanaan pelimpahan jasa ini, kita baca pelimpahan jasa dibuka halaman 33 dan 34. 33 dan 34 kita baca bersama-sama. 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai keterangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisattva Mahasatwa yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah, leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di Mahawiara Mojopahit ini. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, dua kali limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat ini. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata,
dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka doa rutin tanggal 15 di tempat penitipan abu, jenazah maupun foto di Mawiara Mojopahit Trawulan ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan doa pelimpahan jasa ini benar-benar berguna bermanfaat untuk melambangkan jalan para leluhur-leluhur yang abunya pun fotonya dititipkan di Mawiara Mojopahit ini. Tak lupa kita berdoa untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.